Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Amma ba'du. Para jamaah mimbar Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang menjemput keberkahan melalui makan sahur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sahur adalah salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang sepantasnya dan sepatutnya kita bisa menjalankan. Karena dengan makan sahur itu pula di sana banyak sekali keberkahan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi telah bersabda bahwa di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di dalam agama bahwa keberkahan itu berarti menambah atau bertambahnya kebaikan-kebaikan, maka secara otomatis kebaikan itu berupa pahala, berupa nikmat, dan berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu makan sahur ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita laksanakan. Maka apa saja keberkahan yang akan kita peroleh? Yang pertama adalah makan sahur ini secara otomatis membuat kita bisa beristighfar kepada Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang beristighfar ini senantiasa di waktu sahur. Pada saat sahur itu bisa kita melaksanakan qiyamul lail juga. Pada saat sahur pula kita bisa berzikir kepada Allah. Pada saat sahur pula lah kita bisa menjawab adzan dan bahkan kita bisa sholat qobliyah subuh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makan sahur atau di waktu sahur ini waktu yang sangat mustajab. Waktu di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita, dan bagaimana kemudian sebagai seorang muslim bisa memanfaatkan di waktu sahur itu dengan membaca Al-Quran. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang kedua yakni di dalam riwayat atau di dalam hadis bahwa disebutkan di dalam Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika kita makan sahur secara otomatis puasa kita semakin kuat karena kita sudah makan sebelum kita berpuasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam makan sahur ini pun juga kita bisa menyelisihi dari kaum Quraisy dan dari kaum Yahudi. Antara kita dengan mereka itu yang membedakan adalah sahur. Maka sepantasnya bahwa sahur ini memang cukup berat. Tetapi sahur ini pun juga bisa menjadikan diri kita untuk mendapatkan kenikmatan itu, yakni mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak sahur itu juga insya Allah tidak membatalkan puasa. Tetapi alangkah lebih baiknya kita menggapai puasa ini pun juga menggapai keberkahan melalui sahur itu. Dengan demikian, maka marilah kita tetap bersemangat walaupun malam harus kita makan, tetapi di situ banyak keberkahan. Fa insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti Allah dan Rasulnya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.